Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah ada seseorang yang ingin memulai komunikasi denganmu. Apa nih gambarnya? Aku takut gambarnya aneh-aneh. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek energi kamu ke seseorang yang ingin memulai komunikasi denganmu. Energi seseorang yang memulai komunikasi denganmu. Energi kamu ke seseorang yang ingin memulai komunikasi. Energinya adalah kamu mungkin udah berjauhan, karena aku lihat di sini kamu tapi walaupun berjauhan masih suka memperhatikan dia ya. Dan entah kamu mau menjauh apa ya, sebenarnya ada perkembangan, tapi aku lihat malah kamu kayak mau menjauh ya. Tapi apapun tentang dia, kamu tuh selalu excited. Dan entah kenapa aku lihatnya kamu kayak cari aman atau takut. Mungkin kayak nggak mau sakit hati atau takut lebih dalam, lebih jauh lagi. Pokoknya ada yang kamu takutin, terus kamu kayak menghindar di sini. Dan kamu suka introspeksi, cari-cari pencerahan. Ada hal-hal yang kadang kalian tuh debat atau bikin sakit hati. Ada perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir juga. Mungkin kamu pernah traveling juga sama dia atau pernah pergilah. Komunikasinya udah nggak bagus dan benar, kalian cukup dekat, tapi karena takut ada yang tersakiti, ini jadinya salah satunya menjauh. Ada yang kamu persiapkan tentang orang ini. Sebenarnya kamu ingin memperjuangkan hubungan ini sih. Tapi kamu kadang juga lebih banyak diam daripada action, ya. Kamu kadang ngerasa tersudutkan di hubungan ini juga. Next, energi dia ke kamu, energinya udah baper, kadang sedih gitu ya. Dan tapi dia kayak lebih fokus ke karir sih kayaknya. Dia suka, ada feeling, tapi ngerasa ada perbedaan, padahal ada feeling. Dia berusaha untuk tegas di hubungan ini. Ini seseorang bisa jadi udah masa lalu juga. Ada juga mereka yang ghosting atau pergi duluan, cabut duluan dari hubungan ini. Ada rasa takut buat nunjukin diri, kadang dia diam-diam kepoin kamu. Kayak ada rasa ingin menyerah di hubungan ini. Dia suka cari pencerahan juga sama. Kadang kangen, ketika dia menutup diri, dia malah kangen sama kamu. Yes, dia juga fokus sama karir aja, jadi kayak suka cuek sama kamu. Dia memberi batasan ya, kalau dia lagi happy kayak dia nggak butuh kamu gitu. Kok gitu? Dan dia kalau malam suka kepikiran, overthink, dan bingung harus bagaimana hubungannya ya. Dan agak stuck hubungannya. Seseorang ingin memulai komunikasi. Ini seseorang yang sering kepikiran kamu. Kalau tentang kamu tuh kayaknya pusing gitu. Mungkin gak ada jalan keluar, nggak terlalu lancar mungkin hubungannya, nggak ada jalan keluar, shortcut kayaknya bikin dia pusing aja gitu loh.
dia itu ngerasa kamu tuh kasih cahaya buat kehidupannya dia. Cie. Iya, sebenarnya dia tahu nih hubungannya ada hubungan yang sebenarnya kalau dijalanin tuh nggak baik-baik aja, suka bikin emosi juga. Mungkin udah berakhir menurut dia. Ketika berakhir dia tuh kayak mati rasa atau langsung menutup hati. Dan mereka juga banyak yang membatasi komunikasi sama kamu. Dia ada galaunya juga dan ada hambatan di hubungan ini, tapi ngerasa udah ngerasa terikat, tapi entah gimana banyak mereka yang ingin memutus ikatan sama kamu. Kadang dia juga bingung gitu loh, berusaha untuk memperbaiki hubungan juga, tapi dia sadar diri mungkin. Logikanya itu berkata kalau hubungan ini tuh terhambat, banyak penghalangnya ya, banyak halangan. Seseorang yang mungkin jatuh cinta sama kamu ya, kayak kasmaran gitu. Dan apa sih, kayak mungkin love language-nya physical touch juga. Ada rasa galau, bingung ya, menimbang-nimbang hubungan ini. Ketika udah jadi masa lalu malah kepikiran terus, keingatan terus. Dia tuh seseorang yang malah waktunya banyak dihabiskan untuk berjuang di masa depan sebenarnya ya. Tapi kalau Joe, dia sering ngebayangin kamu, kayak mendambakan kamu gitu loh. Ada rasa capek juga sama hubungannya, lelah. Mungkin nggak ada perubahan yang berarti. Maksudnya nggak ada perubahan yang bikin hubungannya tuh bisa bersama gitu kali ya. Tapi dia tuh selalu kepo dengar kabar dari kamu. Entah dengarnya dari mana, dari siapa, dari sosial media mungkin juga. Dan orangnya menarik sih, ini aku lihat. Seorang ingin mulai komunikasi. Aduh, takut kartunya yang keluar aneh-aneh. Tuh kan, bener. Ini seseorang yang mungkin ini relate sama temanya. Mungkin dia nanti tiba-tiba datang. Ada apa? Gitu. Mungkin kamu shock atau kaget. Seseorang yang mungkin nunjukin dia gak peduli sama kamu dan merasa ada beban di hubungan ini. Ini ada sesuatu yang terjadi, nanti dia kayak menjauh ya, entah sebelumnya apa nanti. Kalau kamu cuekin mungkin dia juga bakal menjauh, bisa juga. Seseorang yang sedih menunggu kabar mungkin ya. Dan energinya kadang gak baik-baik aja kalau soal perasaan. Kayaknya kalian lagi no contact atau diam-diaman juga. Ada yang love language-nya itu receiving gift, dia suka kasih sesuatu mungkin juga. Dan ini sebenarnya kamu memberikan warna baru di dalam hidupnya. Dia mungkin gak pernah melihat seseorang seperti kamu. Kalian tuh kalau lagi deket, bertemu tuh deket banget gitu lah, benar-benar menunjukkan perasaan masing-masing. Tapi ada sisi misteriusnya juga sih dia nih. Kadang dia nggak bener-bener nunjukin sih apa yang dia rasain, dan kamu kayak menebak-nebak dia tuh gimana, perasaannya seperti apa ya. Tapi dia fokusin kamu nih, ketika dia ada perasaan banget sama kamu, dia fokusin kamu. Dan energinya terkuras banget di hubungan ini. Menurut dia ya, menurut dia energinya terkuras di hubungan ini. Seseorang ingin memulai komunikasi.
Ini seseorang yang kalian mungkin ngobrolnya itu banyak komunikasi jarak jauh, entah chat atau call ya. Tapi ada juga dari mereka yang ketika kamu datang malah cuek gitu loh. Tapi orangnya ini kayaknya cukup dewasa dan care. Entahlah care sama kamu atau sama orang lain ya. Cuma kelihatan memang perhatian, care. Apa ya? Dia suka sama alam dan dia suka hal-hal yang berbau spiritual juga. Aku lihat pembawaannya tenang, bukan tipe yang berisik gitu. Apa nih, mungkin orangnya spiritual juga. Cukup bijak, tahu apa aja tentang kehidupan ini, dan hubungannya udah berakhir atau putus atau udah selesai di antara kalian. Dia seseorang yang tahu bagaimana bagaimana menjalani hidup ini dengan baik. Nah, gimana tuh ya maksudnya? Iya nih, kan sumpah relate banget, tiba-tiba keluar kartu ini Messenger gitu. Dia memang mau komunikasi atau bisa komunikasinya by chat ya. Ada yang mau dia ungkapin mungkin ya. Dan di sini seseorang yang apa sih nih? Jadi bingung. Mungkin memang orangnya suka ini ya, lebih suka komunikasinya itu by chat ya. Dia punya hobi, kesukaan atau ahli dalam bidang tertentu. Bisa juga profesional pekerjaannya. Kolektor apa ya? Kolektor wanita. Playboy dong itu ya. Pokoknya ada kolektor, ada juga seninya juga. Orangnya kreatif mungkin, model bisa juga. Pokoknya dia bekerjanya tuh mungkin nggak yang di office ya. Soalnya di sini ada hal-hal yang berhubungan sama kreativitas gitu. Dan orangnya cukup dekat sama kamu. Dia suka minta masukan ke teman dekatnya. Orangnya low profile and dia suka mengamati tipenya. Penyabar juga. Dia lebih suka hubungan yang dekat gitu ya. Apa sih namanya ya hubungan dekat tuh? Deep talk gitu-gitu ya mungkin. Seseorang yang to the point. Orangnya nggak suka nggak suka berbelit-belit. Dia tipe yang selalu ingin melindungi atau membela seseorang yang kesusahan. Mungkin dia suka bantu orang kali ya. Tapi ini orangnya punya trauma ya. Trauma apa kira-kira ya? Udah cukup mapan, stabil hidupnya, dan orangnya rasa empatinya cukup tinggi. Apalagi ya, ada rasa galau, sedih nih, atau orangnya gampang melo bisa juga. Dia tipe kalau yang lagi sedih tuh kayaknya nggak suka cerita deh sama siapapun, kayak dipendam sendiri aja gitu. Seseorang yang ingin memulai komunikasi denganmu. Dia seseorang yang berjiwa bebas ya, suka kebebasan atau berjiwa bebas, tapi dia tipe yang mengejar sesuatu apa yang dia suka. Dan mungkin terlihat seseorang yang powerful, personality-nya tuh strong, suka nyanyi, suka dengerin lagu, musik.
seseorang yang kelihatan apa ya, entah kulitnya glowing atau berapa ya, bercahaya, atau bisa juga ada perubahan lah gitu. Kalau lagi jatuh cinta tuh berbunga-bunga, happy, kelihatan lah. Tapi memang orangnya nggak terlalu banyak bicara sih, agak sedikit pendiam. Agak tertutup juga orangnya. Tapi dia tipe yang suka action ya, daripada nunggu-nunggu atau diam aja. Kenapa ya? Apa ya? Aku jadi bingung. Mungkin dia suka mimpiin kamu juga deh. Ada rasa takut buat ketemu sama kamu nih, atau pemalu bisa juga ya. Orangnya agak-agak childish, agak-agak sedikit pendiam, atau agak-agak sedikit apa ya, kayak susah di approach orangnya. Tipenya santai, relax, tapi dia seorang pendengar yang baik sih buat orang sekitarnya. Orang gampang dekat sama dia, seperti magnet, punya magnet orangnya, magnetik. Sabar, orangnya sabar sebenarnya. Dan dia tuh kayak cukup dekat sama kamu deh. Pemikir orangnya tuh. Seseorang yang ingin mulai komunikasi, seseorang yang mungkin satu lingkungan sama kamu, satu lingkungan rumah atau apa ya. Kalian tuh jelas banget perbedaannya sih, tapi sama-sama energinya sama-sama melekat gitu. Ya mungkin udah ngerasa melekat juga sama kamu. Dia seseorang tipenya itu apa ya, spontanitas aja. Misalnya mau cari kamu, chat kamu, ya udah gitu, tanpa berbelit-belit. Orangnya sesantai itu. Kalau mau ngomong juga dia tipe yang mengungkapkan, walaupun tadi aku bilang ada sisi pendiamnya juga. Mungkin tipe yang speak up kali ya. Dia seseorang lebih suka proses daripada sebuah hasil. Orangnya kadang ada sedikit gampang panikan, dan tipe yang ekspresif tapi menyenangkan orangnya. Mungkin buat orang sekitarnya juga dia tipe menyenangkan. Dan apa ya, orangnya suka overthink. Orang-orang tuh apa ya, dia tuh ada jiwa leader, pemimpin. Kayak orang tuh gampang deket sama dia juga. Dia tahu apa yang dia inginkan dalam hidup ini. Kadang ada sisi sensitif atau temperamen juga. Mungkin ini energinya kayak makin lama makin jauh sama kamu. Dia tipe yang independen, mandiri juga, lakuin apapun sendiri. Dia tuh kalau ngomong mungkin agak ini ya, agak pedas gitu, spicy. Kalau ngomong tuh kayak sedikit tapi kena gitu loh, ngerti gak? Kena tuh apa ya? Ya pokoknya gitu deh. Dan dia orangnya gampang sedih, gampang murung. Kan tadi aku bilang pemikir ya. Jadi apa-apa dia pikirkan. Sebenarnya kalau dari tampilan cute, lucu, orang juga pada kayak percaya atau takut ya, segan kali ya. Lebih tepatnya orang tuh pada segan sama dia. Kalau dari penampilan sih oke lah ya. Kita cari tahu energi seseorang yang ingin mulai komunikasi sama kamu. Energinya seperti apa? Energinya dia ini, iya, ini kayak seseorang yang mau action, tapi actionnya adalah komunikasi. Apa ya? Energinya lebih
lagi positif sih bisa juga, tapi suka memantau kamu, ngerasa ada kecocokan di antara kalian, tapi dia tahu kalian tuh sama-sama ego, sama-sama keras kepala, itu menurut dia. Ngerasa klik, ada chemistry, makanya dia mau mempertahankan komunikasi di antara kalian. Mungkin ada yang cinta segitiga juga, tapi lebih ke komunikasi aja sih, mungkin nggak mau yang effort gimana-gimana banget, tapi suka kepoin kamu dari sosial media, atau dia kepoin dulu sebelum dia share kamu. Energinya mungkin lagi menjauh sama kamu, ini komunikasinya juga lagi nggak bagus nih, tapi hati-hati juga nih kalau komunikasinya apa nanti malah jadi makin jauh. Dan energinya lagi fokus saja ke finansial karir. Apa ya, mungkin kamu nggak tahu kabarnya dia juga, ada beban yang dia rasakan, kepikiran sesuatu kayaknya nih, merasa udah berakhir, jadi kayak dia memilih untuk diam, malah bingung, banyak bingungnya juga, ini merasa ada masalah yang belum selesai di antara kalian, tapi ini kayak seseorang yang apa ya, kayak keburu memberi batasan, tapi orang ini kayak mau move on ya. Merasa gak ada perubahan di hubungan kalian. Sekarang kita cek kenapa dia ingin mulai komunikasi denganmu. Kenapa dia ingin mulai komunikasi? Karena dia kepikiran kamu terus sih. Terus ya memang mau maju aja gitu, mau mendekat. Dan pengen menunjukkan diri juga. Apa ya, dan dia ngerasa mungkin waktunya tepat. Pengen menghampiri atau mendekat, mungkin ingin menyelesaikan sesuatu. Ya, ingin menerobos batasan-batasan yang sudah ada. Ya pengen maju aja gitu loh, setelah mungkin dia udah menahan diri, mungkin dia dapat apa ya, support atau dorongan dari seseorang, akhirnya dia mungkin nanti cari kamu, pengen menyelesaikan masalah kalau misalnya ada emosi-emosi di antara kalian, apa ya, pengen deket aja gitu, mungkin ketika deket sama kamu itu ada happy juga, mungkin dekat sama kamu gitu lah ya, pengen something new nih, kayak apa sih ya namanya, ingin memulai chapter baru atau apa ya, ingin memulai sesuatu yang baru nih di antara kalian gitu. Kenapa dia ingin mulai komunikasi? Mungkin banyak kalian yang diam aja dan kayak cuek. Dia nggak pengen kamu cuek, mungkin dia berharap, mungkin dia juga berharap kamu nggak cuekin dia. Mungkin komunikasi adalah suatu hal yang bisa dia lakuin untuk saat ini. Selain itu dia nggak tahu mau ngapain lagi, dia nggak mau punya beban atau terbebani. Mungkin dengan komunikasi itu bikin dia lega atau lebih baik gitu kali ya. Misalnya sekarang dia lagi terbebani sesuatu masalah kalian, nah dengan dia komunikasi itu dia mengungkapkan sesuatu, jadi bikin dia lega gitu loh, nggak stres atau apa. Mungkin selama ini kalian udah sering diam-diaman atau no contact, ya mungkin jadinya pengen komunikasi, kayak kenapa harus diam terus gitu. Gitu kali ya, bingung juga ya. Kita cek apa yang akan dilakukan seseorang yang ingin mulai komunikasi denganmu. Yang akan dia lakukan mungkin kayak memantau kamu dulu, terutama kalau kalian lagi marah, dia pengen tahu kalian tuh udah energinya gimana, masih marah atau enggak. Nah ya kan, ada somethingnya mau dia mulai. Sebenarnya ya ketika dia chat atau cari kamu ya ngechat aja sih, nggak ada kepikiran gimana banget. Atau
atau nggak ada persiapan yang gimana-gimana banget ketika dia pengen chat atau telepon atau hubungi kamu, ya udah gitu. Yang dia lakukan, dia ini ya kayak minta support ke sekelilingnya atau minta dukungan, bisa juga. Ya ini ketara banget seseorang yang mau komunikasi. Yang akan dia lakukan, kalaupun dia emosi atau marah, dia mencoba menahan atau mengontrol emosionalnya. Yang akan dia lakukan, mungkin dia pengen kamu, dia akan melakukan sesuatu yang membuat kamu bicara gitu, atau kamu merespon dia gitu kali ya. Yang akan dia lakukan, dia akan melupakan hal-hal yang mungkin dulu dia pernah sakit hati atau patah hati dari hubungan ini. Mungkin kangen, jadi ya udah lupain aja yang dulu masalah-masalah di antara kalian gitu kali ya. Yang akan dia lakukan, apa yang dia akan lakukan? Membuka diri atau membuka obrolan, dan mungkin ya akan cari perhatian kamu kali ya, cari perhatian, caper. Yang akan dia lakukan, menunggu respon, bisa menunggu tanggapan, menunggu kamu kalau misalnya kamu menutup diri dari dia, atau dia menunggu kapan sih kamu buka blokannya, bisa juga ya. Zodiak seseorang yang ingin memulai komunikasi denganmu. Ada zodiak Capricorn, Virgo, Pisces, Leo, Sagittarius, Taurus, Gemini, and Cancer. Inisial huruf ada huruf Q, N, R, E, O, Y, L, S, F, dan M. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your mental.